Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Ustazah harap semoga kalian di sana masih dalam keadaan sehat dan masih tetap bersemangat mengikuti pembelajaran dari rumah. Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tema kelima, pahlawanku, subtema 3, sikap kepahlawanan, pembelajaran pertama. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, setelah mengamati gambar, siswa mampu menyebutkan informasi tentang sikap kepahlawanan dari pahlawan nasional yang sudah diketahui dan yang ingin diketahui lebih lanjut dengan benar. Yang kedua, setelah membaca teks tentang Patimura, siswa mampu mengidentifikasi sikap kepahlawanan yang dimilikinya dengan benar. Dan yang terakhir, setelah melakukan percobaan dengan berbagai jenis cermin, siswa mampu menyimpulkan sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan benar. Anak-anakku sekalian, Indonesia mempunyai pahlawan-pahlawan nasional yang berjuang untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Siapa saja mereka? Apa yang telah mereka perjuangkan? Sikap kepahlawanan seperti apa yang mereka miliki? Nah, sebelumnya kita sudah belajar dan membaca tentang pahlawan-pahlawan nasional Indonesia, seperti Kapitan Patimura, dan lain-lain. Salah satu peninggalan raja-raja pada masa Islam yang diwariskan adalah sikap kepahlawanan. Sikap ini mempengaruhi sikap para pejuang pada masa penjajahan Belanda. Nah, mari sama-sama kita membaca teks berikut yang berjudul Pahlawan Indonesia. Pahlawan adalah seseorang yang berjuang untuk negara. Setiap negara mempunyai pahlawan nasional. Ia melakukan sesuatu yang berani dan membanggakan. Indonesia memiliki banyak pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan. Mereka berjuang mengangkat senjata untuk mengusir penjajah dari Indonesia. Kemerdekaan yang kita nikmati sekarang ini tidak terlepas dari perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan oleh para pahlawan. Mereka bukan hanya mengorbankan harta, tetapi juga jiwa dan raga. Karena perjuangan mereka, kita dapat menikmati kebebasan dalam menentukan cita-cita, mendapatkan pendidikan, dan mengemukakan pendapat. Anak-anakku sekalian, banyak pahlawan dari berbagai wilayah di Indonesia yang berjuang demi kemerdekaan dan kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia. Sekarang, kamu akan mengenal beberapa pahlawan nasional serta bagaimana perjuangan mereka. Nah, berikut ini adalah gambar para pahlawan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia pada masa penjajahan. Sikap kepahlawanan mereka tidak jauh berbeda dari sikap kepahlawanan yang dimiliki raja-raja pada masa Islam yang memerangi penjajah. Coba sama-sama kita mengamati gambar berikut. Nah, di sini ada gambar pahlawan yang bernama Cut Nyadin dari Aceh. Kemudian ada Pangeran Antasari dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kemudian ada Patimura dari Maluku. Ada Sisingamangaraja dari Sumatera Utara. Kemudian ada Dewi Sartika dari Jawa Barat. Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta. Dan Silas Papare dari Papua. Apa yang kamu ketahui tentang sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh pahlawan nasional? Ya, tentunya mereka itu berani dan tegas, kemudian cinta terhadap tanah air, yaitu Indonesia, kemudian rela berkorban, pantang menyerah, percaya diri, disiplin, serta bertanggung jawab, dan suka bekerja sama.
Apa yang ingin kamu ketahui tentang sikap kepahlawanan daripada pahlawan nasional? Yaitu yang pertama, bagaimana cara menemukan sikap kepahlawanan di tengah perbedaan yang ada? Kemudian bagaimana cara memupuk sikap rela berkorban waktu, harta, bahkan nyawa demi tanah air? Kemudian bagaimana cara melatih diri agar kita memiliki sikap yang senantiasa mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Nah, anak-anakku sekalian, silakan kalian baca kembali sejarah pahlawan Kapitan Patimura. Kemudian kerjakan tugas berikut ini. Ada 2 nomor. Nah, berikut ini adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia yang bernama Bung Tomo. Untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita baca teks berikut ini. Perjuangan Bung Tomo turut membakar semangat pemuda Indonesia untuk berjuang. Karena itulah beliau pantas dijuluki pahlawan nasional. Untuk mengenang jasa Bung Tomo, ada beberapa barang milik Bung Tomo yang disimpan di Tugu Pahlawan Surabaya. Salah satu peninggalan Bung Tomo adalah mobil. Nah, mobil Bung Tomo ini berjenis Opel Kapitan. Mobil ini berwarna hitam dan menjadi koleksi Museum Tugu Pahlawan di Surabaya. Salah satu hal yang membedakan mobil Bung Tomo dengan mobil sekarang adalah posisi kaca spion. Nah, anak-anakku sekalian, tentunya kaca spion ini tidak asing lagi bagi kalian. Mobil Bung Tomo ini hanya memiliki satu kaca spion yang berada di dalam mobil. Salah satu bagian mobil yang penting adalah kaca spion, karena kaca ini bisa menghasilkan bayangan yang lebih kecil daripada ukuran benda yang sebenarnya. Tahukah kalian bagaimana sifat cermin? Bagian lain dari mobil adalah lampu. Pada lampu terdapat permukaan cekung yang menyerupai cermin cekung. Cermin cekung ini berfungsi untuk memfokuskan cahaya sampai jarak jauh. Sekarang kalian boleh melakukan percobaan. Kalian bisa mempersiapkan peralatan seperti cermin cembung. Ya, kalian bisa mengambil sendok atau kaca spion. Sendoknya di sini bagian belakang. Kemudian untuk cermin cekung, bagian cekungan sendok yang paling depan. Kemudian ada cermin datar. Kemudian lihatlah bayangan pada tiap cermin. Lalu tuliskan bayangan yang dihasilkan. Nah, di sini Ustazah sudah menjawab. Mari sama-sama kita baca bayangan yang dihasilkan oleh cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung. Untuk cermin datar, bayangan yang dihasilkan adalah bayangan yang terjadi sama besar dengan benda. Kemudian bayangan yang terjadi itu sama tegak. Jarak benda sama dengan jarak bayangan. Bayangan cermin tertukar sisinya, artinya bagian kanan benda menjadi bagian kirinya. Bayangan cermin merupakan bayangan semu, artinya bayangan tidak dapat ditangkap oleh layar. Kemudian untuk cermin cembung, bayangan yang dihasilkan adalah sifat bayangan pada cermin cembung selalu maya, tegak, dan diperkecil. Adapun bayangan yang dihasilkan oleh cermin cekung, yang pertama, jika benda berada di ruang 1, maka bayangan berada di ruang 4. Sifat bayangannya adalah maya, tegak, dan diperbesar. Jika benda berada di ruang 2, maka bayangan berada di ruang 3. Sifat bayangannya adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Jika benda berada di ruang 3, maka bayangannya berada di ruang 2. Dan sifat bayangannya adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Nah, anak-anakku sekalian, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Iya, benar, yaitu mengidentifikasi sikap para pahlawan nasional. Dan kita dapat menyebutkan sifat-sifat serta bayangan yang dihasilkan oleh cermin cembung, cekung, maupun cermin datar.
Nah, anak-anakku sekalian, bagaimana pembelajaran pada pagi hari ini? Ustaz harap semoga kalian bisa paham. Jika ada yang kadang tidak pahami, silakan bertanya kepada Ustazah atau boleh juga bertanya kepada kedua orang tuanya. Demikian Ustazah tutup dengan sama-sama kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.